Mau tanya Pak, Ya. Bapak dulu itu pengikut dukun togel apa dukun beranak Pak? Jadi dukun-dukun saya bukan kelas-kelas tri, kelas-kelas kakap, Pak. Tujuan hidup saya adalah meminta ilmu untuk balas dendam. Dia Tuhan, dia juga pernah jadi manusia. Saya melihat ini pemikiran Pak Aditya ini terlalu dangkal, mampet ya otaknya ya kalau saya bilang ini. Ada alasan apa orang Kristen menuduh kami itu tidak mengikuti Yesus. Bahkan kami itu ya lebih Yesus daripada orang Kristen itu sendiri ya kan. Nah, Yesus bersunat, kita bersunat ya kan. Yesus sembarang makan babi, kita tidak makan babi. Tapi Pak Yusuf kan makan babi ya. Di sini kan bisa dibuktikan siapa pengikut Yesus yang sesungguhnya. Karena bukan menurut kesesatan pikiran Anda. Kalau menurut kebenaran, Tuhan Yesus itu, dia bukan sekelas utusan, dia bukan sekelas nabi. Kenapa kalian hanya mengkelaskan Tuhan Yesus itu penistaan kepada Tuhan? Dia itu Tuhan dari sononya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali diberikan waktu dan kesempatan berjumpa melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu, yang mana dia kembali menampilkan murtadin odong-odong ya. Dan di sini apa yang disampaikan oleh oknum yang mengaku murtad ini sangat janggal sekali dan sangat tidak bisa kita terima dengan akal pikiran kita yang sehat. Dan kebetulan di sini juga ada saudara muslim kita, yaitu saudara Aditya ya, yang ikut mempertanyakan dasar-dasar si bapak ini menjadi murtad. Dan ternyata dia sebelumnya adalah orang yang mempunyai dendam kusumat ya, dan akhirnya terjerumus dengan berbagai macam ilmu hitam yang dipelajari ya, guna melampiaskan dendamnya tersebut. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengar bersama, dan juga saya akan komentari tentang apa yang disampaikan narasumber tersebut dan juga atas pernyataan Yusuf Manubulu. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke, kita ke Aditya. Selamat malam, Mas Aditya. tes 1 2 3 ya. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam, selamat malam. Ya, ini mau bertanya ke narasumbernya. Ya, silakan. Oke. Selamat malam Pak Paulus Maripa. Selamat malam, Bapak. Ya. Mau tanya Pak, Ya. Bapak dulu itu pengikut dukun togel apa dukun beranak Pak? Bagaimana, Pak? Bapak dulu itu pengikut dukun togel apa dukun beranak? Waduh, itu saya tidak bisa jawab itu, Pak. Saya tidak kenal dukun beranak, dukun togel, saya tidak tahu, Pak. Oh gitu ya. Tapi itu judulnya pengikut dukun ternama menerima Yesus katanya kan. Artinya di sini Bapak itu pengikut dukun gitu loh. Bisa dijelaskan Pak, pengikut dukun apa gitu loh? Dukun santet atau dukun apalah. Kan banyak soalnya. Dulunya saya sebelum menerima Tuhan Yesus, saya pelajarin banyak ilmu dari dukun-dukun, Pak. Jadi
Dukun-dukun saya bukan kelas-kelas tri, kelas-kelas kakap, Pak. Ya. Jadi mau dukun apa saja, tadi saya sudah terangkan. Penghulu Damak itu rajanya Simalungun. Kalau traktor itu jatuh ke jurang sudah tidak bisa diangkat, dia pasang tali benang saja dia bisa angkat, Pak. Itu termasuk dukun saya. Zaman Tarigan itu dukun saya. Di mana-mana ada dukun saya, Pak. Tujuan hidup saya adalah meminta ilmu untuk balas dendam. Begitu, Pak. Oh, gitu ya. Berarti Iya, Pak. dukun kesaktian gitu maksudnya, Pak, ya, mungkin ya. Ya. Dukun Betul, Pak. kanuragan gitu, Pak. Betul ya? Oke. Ya. Dukun tenaga dalam gitu maksudnya mungkin. Ya, Betul, Pak. betul. Kan katanya Ya, Pak. bisa ngangkat apa? Alat berat tadi kan katanya, berarti kuat betul itu, Pak. Luar biasa. Oh, jadi, Pak. Itu Oh, di Jawa pun ada Goloseu namanya. Ya, Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya, Bapak kok bangga sekali gitu loh, mencerita masa lalunya, atau bisa saya katakan mencerita aibnya di depan publik begini gitu, Pak. Apakah Bapak malu atau bangga atau gimana, Pak? Saya bukan bangga, Pak. Tetapi saya menerima Roh Kudus urapan, Pak. Berapi-api, kalau tidak ada malam, saya tidak pernah berhenti untuk menyatakan kebaikan Tuhan, Pak. Saya sudah jalan 11 negara, dari kota, pelosok, desa, sampai penjara-penjara. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tidak membawa agama, dia tidak membawa organisasi, tapi dia menjadi juru selamat untuk isi dunia ini, termasuk Bapak. Ya, betul, Pak. Memang Yesus itu datang ke dunia itu tidak membawa agama. Karena apa? Karena memang dia itu pengajaran cuma 3 tahun, Pak. Artinya tidak bakalan cukup lah kalau dia membuat agama itu. Karena dia kan cuma 3 tahun juga jadi nabi kan. Karena agama itu kan sebuah aturan, Pak. Jadi artinya ya yang dibawa Yesus kan cuma ajaran kasih doang gitu loh kan. Soalnya kan cuma 3 tahun, mana cukup waktu segitu kan, sangat sempit gitu loh, Pak, ya. Itu pun ya keburu meninggal disalib itu masalahnya. Beliau ada 30 tahun lebih, ajarannya itu sangat murni, Pak. Ajarannya luar biasa, Pak. Spektakuler semua, Pak. Semua orang-orang yang bertanya bungkam semuanya, Pak. Bahkan bukan manusia, setan pun bungkam, Pak. Sekarang saya mau kasih tahu sama Bapak, kenapa cepat kali manusia itu marah, emosi, dendam, menyimpan akar kebaikan, kepahitan. Tapi kita lihat Tuhan Yesus waktu disiksa, dia diludahi, dia dicaci, maki, bahkan digantung, dia tidak pernah marah. Itulah ajaran Tuhan Yesus, akhirnya iblis takut dia, Pak. Begitu, Bapak. Oke. Ya, sekali lagi, sebentar sekali Pak Aditya, sebentar Pak. Pak Paulus ini, Pak Aditya ini dia Muslim, Pak. Jadi Bapak bisa jawab ini sesuai dengan kondisi beliau ya. Beliau ini Muslim, Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, saudaraku semuanya, kita merasa lucu mendengar pernyataan si Bapak tadi kepada saudara Aditya ya, yang mana dia begitu bangganya ketika melakukan suatu kesalahan, suatu kesesatan, serta menyimpan dendam di hati dan diceritakan kepada orang banyak. Nah, di sini kita tentu ambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh si Bapak ini, dan sekaligus inilah yang membedakan ajaran di dalam Islam dengan ajaran di Kristen yang katanya orang ini adalah yang sudah dijamin masuk surga ya. Namun bagaimana mungkin seseorang yang bisa masuk surga namun hal-hal yang sangat mendasar pada diri sendiri saja mereka tidak bisa mengatur dan mengendalikannya. Nah, bagi kita umat muslim yang beriman, perlu diketahui bahwa jangankan untuk melakukan suatu kesalahan, kesesatan ya, kemudian diceritakan dan menjadi suatu kebanggaan di dalam melakukan kebaikan, dan juga mungkin dalam beribadah apabila kita ceritakan kepada orang lain dengan maksud supaya kita dipandang orang adalah orang yang ahli ibadah dan juga adalah orang yang sangat baik. Nah, ini sebenarnya adalah suatu kesalahan ya yang seringkali tidak kita sadari, dan itu merupakan adalah syirik yang tersembunyi ya, karena kita mengharapkan imbalan atau
pujian dari manusia, bukan mengharapkan ridho dari Allah, dan ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Nah, begitu juga ketika kita berlaku hal seperti itu, maka itu adalah suatu kesombongan, ya. Dan kesombongan itu adalah dosa yang pertama sekali yang ditetapkan Allah kepada iblis, ya, yang mana ketika iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam oleh Allah, ya, dan iblis menolak. Dan sebenarnya sangat sederhana, alasan iblis tersebut tidak mau bersujud kepada Nabi Adam adalah karena dia merasa dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, dan langsung itu dikatakan Allah adalah kafir, ya, untuk iblis karena tidak mau bersujud karena merasa dirinya lebih baik. Nah, begitu juga dengan kita manusia, apabila kita ada terselip di dalam hati merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat, dan merasa lebih beriman daripada orang lain, maka itu secara tidak langsung adalah suatu kesalahan yang kita lakukan. Jadi apa yang diceritakan oleh si bapak ini sungguh jauh dari apa yang mereka inginkan, yaitu ingin masuk surga, ya, sementara mereka tidak tahu bahwa iblis saja yang sudah pernah di dalam surga karena merasa lebih baik daripada orang lain, maka dikeluarkan dari surga. Jadi apa yang disampaikan oleh si bapak ini hanyalah bualan omongan kosong yang hanya omongan terbawa bersama helaan napas saja, tanpa keluar dipikirkan, tanpa melalui hati dan rasa. Oke, kita lanjut lagi. Ya, oke. Jadi Tuhan Yesus tidak bawa Muslim, tidak bawa Hindu, tidak bawa apa saja. Tapi saya mau kasih tahu kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh itu lebih baik, Pak. Oh ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak, ya, kalau boleh. Begini. Yesus itu disalib itu kan sekitar pada umur 33, Pak, kalau tidak salah, ya. Betul ya, Pak, ya. Nah, umur 33. Artinya memang pengajaran yang dibawa Yesus itu belum cukup lah untuk dijadikan sebuah agama. Iya, iya, iya. Menurut Anda itu Yesus itu Tuhan apa manusia, Pak? Dia Tuhan, dia juga pernah jadi manusia, dan kuasanya tidak tertandingkan. Oh gitu, Pak, ya. Ya, tapi Pak. Tapi menurut Yohanes 5 ayat 37 Tuhan itu tidak pernah terlihat loh, Pak. Tidak bisa dilihat loh. Sementara Yesus kan bisa dilihat, berarti bukan Tuhan dong. Tuhan itu datang dengan bermacam-macam cara, Pak. Dia bermacam-macam cara dia bisa datang. Saya baca ayat ya. Manusia ini yang kadang-kadang keras kepala, dia tidak perlu dia tidak menunjukkan mujizatnya. Tapi kalau orang yang percaya, dia tunjukkan mujizatnya, Pak. Bapak. Saya baca ayat Yohanes, Pak, ya. Saya baca ya kalau boleh. Begini bunyinya, Pak, ya. Pak. Begini, Pak. Begini. Saya tidak mau mengadu argumen ya, Pak. Ini hanya saya memberikan kesaksian saya. Jadi kalau kesaksian saya bisa diterima, puji Tuhan. Kalau tidak bisa diterima, saya tidak mau berdebat. Oh, siap. Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aditya, ya, Pak. Aditya, ya. Betul. Santai aja, Pak. Saya senang sama Bapak. Terima kasih, Pak, Bapak. Ya, Pak Aditya. Tapi saya salut sama Bapak kok itu bisa menceritakan aibnya di depan publik ini. Saya salut loh, Pak. Kalau saya sendiri mungkin tidak berani loh. Masa-masa kelam itu. Ya, tapi saya salut loh, Pak. Itulah Pak Aditya gini, Pak Aditya sebentar, Pak. Begini, itulah kekristenan. Kita ini anak terang, Pak. Ya. Jadi semua kehidupan kegelapan kita ceritakan supaya orang jangan masuk ke dalam lembah yang sama. Kita ini, Tuhan Yesus datang membawa kasih-Nya supaya apa? Supaya orang lain pun mengalami Tuhan. Nah, kalau Anda tidak berani menceritakan, itu berarti Anda hidup dalam kegelapan. Anda tidak mau terbuka. Masih orang yang tidak mau terbuka itu orang yang hidup dalam kegelapan, Pak Aditya. Nah, kegelapan itu kuasa setan itu. Jadi itulah yang diceritakan oleh Pak Paulus. Jadi
bukan menceritakan aibnya, tapi menelanjangi perbuatan setan supaya orang lain bisa ditolong. Jangan sampai mereka mengalami hal yang sama gitu loh. Begitu Pak Aditya ya. Oke. Terima kasih. Ya. Pak Aditya, terima kasih Pak. Boleh tanya lagi, Pak? Boleh. Silakan, Oke. silakan. Tadi kan kalau saya dengar apa namanya itu alur ceritanya dari awal ya. Bapak itu masuk penjara, ya kan? Akhirnya apa? Memohon doa atau apalah sebagainya kan. Jadi yang saya perhatikan di sini itu Bapak ini hanya menceritakan apa itu orientasinya itu hanya kepada dunia saja gitu loh. Tidak membahas dari sisi akhiratnya gitu loh. Soalnya kalau ketika kita bicara dunia, maka kita akan lengah itu Pak. Artinya kita akan melupakan akhirat gitu loh. Nah, kalau dalam Islam itu biasanya kalau untuk bisa bertobat atau mengenal Tuhan yang baik itu biasanya yang diceritakan itu masalah kematian atau sakit atau gimana gitu. Karena kematian itu merupakan suatu pelajaran bagi kita yang masih hidup gitu loh. Oh, ternyata kita hidup itu hanya sampai apa? Ya taruhlah maksimal sampai 80 tahun ya. Kalau di atas itu ya paling ya kalau lebih dari 80 tahun ya paling pakai popok lagi gitu loh. Kembali jadi bayi lagi gitu loh, Pak. Jadi kalau saya perhatikan ya orientasinya cuma dunia doang gitu loh. Saya menyampaikan kesaksian ini supaya banyak orang bertobat untuk dibawa ke akhirat, Pak. Supaya bertobat. Oh ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Begini, Pak Aditya. Jadi saya melihat ini pemikiran Pak Aditya ini terlalu dangkal, mampet ya otaknya ya kalau saya bilang ini. Karena apa? Karena kalau Anda mengatakan bahwa Pak Paulus ini tidak menceritakan tentang akhirat, cuma menceritakan tentang dunia, berarti Anda punya cara berpikir ini sangat mohon maaf ya, sangat rendah. Justru apa yang diceritakan oleh Pak Paulus ini untuk mengajak manusia menjadi sadar, memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan untuk kehidupan kekal, gitu loh. Amin. Itu Pak Aditya. Jadi kalau Anda bilang tidak menceritakan tentang akhirat, Anda ini salah alamat. Justru ya maaf ya, terlalu jauh Anda punya cara berpikir ini. Saya nggak mengerti. Ya, begini Pak Yusuf, saya kasih pencerahan sedikit kalau Pak Yusuf kurang mengerti ya. Kalau kita dalam Islam itu, kalau kita mendapat suatu ujian ya, baik dari sisi materi maupun kesehatan itu merupakan suatu ujian ya, dan kita itu ditekankan untuk lebih bersabar gitu loh. Karena ketika kita bersabar, maka dosa-dosa kita itu bisa diampuni gitu Pak Yusuf. Disitulah letaknya itu. Artinya Pak, ketika manusia sakit atau diberi cobaan itu bukan berarti Tuhan itu tidak sayang, tapi untuk menguji ketika manusia itu mengatakan dirinya beriman gitu loh. Karena dalam Islam itu tidak mungkinlah orang yang beriman itu dibiarkan begitu saja gitu loh. Itu udah pasti diuji dengan satu masalah. Kira-kira seperti itu aja sih Pak Yusuf. Jadi begini Pak Aditya, begini Pak. Anda bisa mengatakan kalau orang lagi kena ujian, kalau di dalam Islam katanya bersabar. Itu kan mulut yang mengatakan, tapi kan kenyataannya bagaimana? Gitu. Kenyataannya kan yang dilihat bagaimana. Ya, orang artinya menyampaikan hal-hal yang umum saja, demo berjilid-jilid. Nah, ini yang di mana kesabarannya gitu loh. Seperti lalu Pak Ahok itu menurut saya tidak bersalah gitu loh. Dipaksakan. Itu sangat dipaksakan. Bahkan Pak Ahok itu sudah minta maaf. Di mana yang namanya kasih Tuhan gitu loh? Di mana yang namanya kesabaran? Oh, begini Pak Yusuf. Gitu loh. Begini Jadi, Pak Yusuf. artinya jangan membawa narasi yang tidak ada bukti. Kalau Pak Paulus ini dia menceritakan bagaimana hidupnya dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan amarah, dendam yang begitu membara sehingga dia mempelajari ilmu untuk menjadi sakti, untuk melampiaskan setiap orang yang menurut dia nanti tidak sesuai dengan pikirannya, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan orang. Nah, itulah yang kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar kasih, ya. Kasih itu, dia Tuhan yang benar, makanya dia memberikan kasih. Jadi waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan Bapak Paulus, dia berubah.
Semua amarah, dendam, dan keinginan untuk membunuh, tadi dia sudah saksikan. Bahwa jikalau ada satu orang yang mati di tangan dia, nah mulai hari ini dia akan membawa ribuan orang untuk datang dan percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Itu adalah sebuah karya yang adikodrati, karya yang sangat supranatural gitu loh. Pak Aditya harus paham itu. Nah, Iya. saya sih menyarankan jangan keraskan hati, jangan coba menutup dengan apa argumentasi yang hanya karena Anda memang menentang adalah seorang antikris, ya, orang yang selalu menentang kebenaran firman Tuhan. Begitu, Pak Aditya. Oke. Mungkin saya tanggapi sedikit aja Pak Yusuf ya. Ya. Kalau Pak Yusuf mengatakan kami antikris, saya rasa Pak Yusuf itu tidak memahami Islam gitu loh. Kenapa saya katakan demikian? Nah, karena kami umat Islam itu sudah menerima Yesus sebagai utusan Allah, Pak, sebagai nabi, ya kan? Artinya tidak ada alasan apa orang Kristen menuduh kami itu tidak mengikuti Yesus. Bahkan kami itu ya lebih Yesus daripada orang Kristen itu sendiri, ya kan? Nah, Yesus bersunat, kita bersunat, ya kan? Yesus marah makan babi, kita tidak makan babi. Tapi Pak Yusuf kan makan babi ya. Di sini kan bisa dibuktikan siapa pengikut Yesus yang sesungguhnya. Karena apa? Dalam keyakinan Islam itu siapapun dia yang tidak meyakini ke-25 nabi ya termasuk Nabi Isa alaihissalam maka telah gugur keimanan Islam itu Pak Yusuf. Seperti itu. Ya. Nah, kalau Pak Yusuf tadi membicarakan begini, apa? Aditya. Sedikit lagi Pak Yusuf. Begini, Pak. Ya. Nah, sedikit lagi aja. Saya mau tegaskan tadi masalah apa Ahok tadi ya. Kalau itu kan sudah masuk ke ranah politik Pak Yusuf, jadi tidak bisa disangkut pautkan dengan agama. Nah, karena di situ juga ya kan, ya jelas kasusnya kan sampai Pak Ahok sendiri ya sampai terjerat kasus hukum kan, ya karena memang ya ada apa itu yang melanggar undang-undang apa penistaan agama gitu loh. Ya wajar lah umat Islam itu tidak terima karena apa kalau dibiarkan tetap dibiarkan begitu, tidak ada tindakan maka itu akan mengakibatkan apa tidak ada efek jerah bagi apa di masa-masa yang akan datang gitu loh, dan tidak menutup kemungkinan akan lebih parah lagi apa penistaan terhadap agama loh, karena kita ini kan negara NKRI ya sudah apa berasaskan Pancasila, artinya kerukunan antar beragama itu harus dijaga, begitu Pak Yusuf. Demikian. Ya, itu kan menurut kesesatan pikiran Anda. Kalau menurut kebenaran Tuhan Yesus itu dia bukan sekelas utusan, dia bukan sekelas nabi. Kenapa kalian hanya mengkelaskan Tuhan Yesus? Itu penistaan kepada Tuhan. Dia itu Tuhan dari sononya, tapi kalian menurunkan derajatnya Tuhan itu ke level nabi. Inilah yang kalian harus pikirkan. Itu namanya sesat itu loh. Sesat dan menyesatkan orang. Gitu. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa kalian mengikut Tuhan Yesus, di mananya yang kalian mengikut Tuhan? Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, artinya begini Pak Yusuf, kami beriman itu dalam beragama itu tidak melampaui batas, tidak melampaui apa kitab suci Pak Yusuf. Apa yang tertulis di kitab suci. Itulah makanya saya bilang. Itulah. Artinya begini, sedikit lagi Pak Yusuf. Pak Aditya. Sedikit lagi sabar. Nggak, sedikit lagi Pak Yusuf, sabar ya, sedikit lagi ya. Artinya begini. Baik di Al-Quran maupun di Bible itu sendiri ya, Yesus itu tidak pernah mengaku Tuhan Pak Yusuf, dan ditegaskan di Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 itu jelas sekali Yesus memposisikan dirinya hanya sebagai utusan dan tidak pernah mengaku diri sebagai Tuhan. Maka ya kami mengikuti apa yang keluar dari katanya Yesus tadi. Karena apa? Kami meyakini apa yang diucapkan oleh Yesus, apa yang keluar dari mulut Yesus, ya itulah Injil yang sesungguhnya Pak. Ketika Yesus mengatakan aku tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan syahadatnya sebenarnya. Artinya apa? Yesus itu hanya memberi petunjuk. Bukan itu. Itu namanya sesat pikir, sesat tafsir, dan menyesatkan orang yang mendengarkan. Itu bukan seperti itu, ya. Anda tidak mengenal Tuhan Yesus itu ada di dua posisi. Dia posisi sebagai manusia, iya. Dia posisi sebagai Allah itu sendiri juga iya. Karena apa? Karena dia sebagai penghubung antara manusia dan Tuhan itu sendiri. Makanya di bagian lain dia berdiri sebagai manusia, di bagian lain dia berdiri sebagai Allah itu sendiri. Ya, Filipus pernah bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa, gitu loh.
Oh, Jadi itu hanya kesesatan daripada pikiran Anda. Ya, begini Pak itu Yusuf, hanya kalau kesesatan dari pikiran Anda. ya, kalau kita cari komparasinya dengan Yohanes 5 ayat 37 itu kan bunyinya begini. Bapa yang mengutus aku, ya kan? Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya apa? Ya, jelas sekali di sini tuh posisi Yesus itu seperti apa. Karena Yesus itu kalaupun dianggap sebagai Tuhan, maka bertolak belakang dengan Yohanes 5 ayat 37 tadi. Karena di situ dikatakan Tuhan itu tidak pernah bisa dilihat, tidak pernah didengar suaranya. Kan seperti itu Pak Yusuf. Tidak Kalau Pak bertolak Yusuf, belakang. ya, Pikiran Anda yang bertolak belakang dengan kebenaran. Anda tidak paham firman gitu. Ya, jadi ya, memang Tuhan itu tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tetapi Anda harus tahu bahwa Tuhan itu datang ke dalam dunia, dia ingin menebus manusia. Makanya dia harus berdiri di dua sisi. Di sisi kemanusiaannya ada, di sisi keilahiannya juga ada. Dari mana Anda bisa menemukan ada manusia yang mengajarkan atau nabi, ya? Dari mana nabi bisa mengajarkan jikalau kamu ditampar pipi kiri berikan pipi kananmu? Dari mana nabi bisa mengajarkan seperti itu? Berdoalah buat musuh-musuhmu. Mintalah berkat kepada orang yang menganiaya kamu. Mana nabi yang bisa mengajari seperti itu? Mana rasul yang bisa mengajari seperti itu? Itu hanya Tuhan. Nah, artinya hanya kesesatan begini yang pikiran Anda saja yang ini. ya artinya kasih kita. Ya, saudaraku semuanya, kalau kita dengarkan ya perbincangan antara saudara Aditya dengan Yusuf Manubulu ini, kita merasa geli sekali dengan asumsi demi asumsi Yusuf Manubulu ya di dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari saudara Aditya. Dan saya rasa Yusuf Manubulu ini memang tidak memahami kitabnya sendiri ya, yang merupakan adalah dasar keimanan mereka. Sementara kalau kita koreksi kitab Bible itu sendiri, sangat banyak kontradiksi ya, dan begitu banyak juga versi-versi dari kitab Bible itu. Jadi dasar dari kepercayaan, keimanan serta ajaran mereka ya, Yusuf Manubulu ini itu sudah sangat kelihatan sekali, sangat mengambang, sangat meragukan dan tidak jelas ya mana yang harus dipegang. Namun dia tetap itu mengatakan adalah firman Tuhan. Nah, yang mana satu yang dimaksudkan oleh Yusuf Manubulu ini adalah firman Tuhan, sementara sumbernya begitu banyak dan terdapat banyak perbedaan ya di dalam kitabnya sendiri. Sedangkan Al-Quran saja yang jelas-jelas satu sumbernya dan satu penerima wahyu masih seringkali ya disalahpahami oleh orang yang mengartikan ayat-ayat Al-Quran tersebut, apalagi kalau sumbernya sudah bermacam-macam, beragam ya, dan banyak juga penulis-penulisnya. Nah, yang mana yang harus diikuti? Nah, dari sini saja sudah kelihatan sebenarnya perbedaannya sangat mendasar ya. Namun dasar orang yang beriman buta tanpa mengoreksi dan mengkritisi tentang kitabnya sendiri, ya akhirnya dipercayai saja. Seperti itulah yang namanya iman buta ya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dulu ini ulama muda? Selamat malam. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum Pak Aditya. ya, selamat malam juga. Iya. Ya. Tadi Pak Aditya membahas tentang Yesus. Sebelum kita membahas Yesus, saya tanya dulu sama Aditya. Aditya mengenal Yesus sebagai apa dulu? Karena Yesus itu bukan dari dunia. Yesus mempunyai tempat sebelum ia berinkarnasi, Pak. Dari mana ayatnya gitu? Itu jangan asumsi doang. Mana ayat Yesus yang mengaku sebagai Tuhan itu? Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, Yesus itu ada bersama dengan Allah dan firman itu disebut Allah.
Aditya, pada mulanya dia ada bersamaan dengan Allah. Allahnya ada di mana? Bisa kita baca di dalam Pengkhotbah, dalam Perjanjian Lama, dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 2, Allah itu ada di surga. Kalau Allah itu ada di surga, Yesus juga ada di surga. Di mana ayatnya? Yohanes Oke. pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Yesus yang berasal dari surga, ia turun ke bumi dengan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menebus kita dari dosa. Oke, situ cerna ayat ini baik-baik ya, situ cerna baik-baik ya. Di Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman, ya kan? Nah, sementara di kejadian 1 ayat 1 bunyinya begini. Pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Ini yang benar tuh yang mana sih? Yang pada mulanya itu? Allah atau firman yang pada mula itu? Nah, di Yohanes kan yang mula-mula itu firman. Di kejadian yang mula itu adalah Allah. Ini gimana sih? Kok kontradiksi Oke. satu sama lain? Gak ada kontradiksinya, Pak. Di dalam Kejadian pasal 1 itu adalah kamu gak baca yang ayat keduanya. Jelas di ayat kedua dan ketiganya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ada 3 pribadi atau oknum yang menciptakan alam semesta. Karena itulah Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 9, sama seperti Bapa mengasihi anak, demikian anak mengasihi Bapa. Itu artinya Bapa dan Yesus itu sama kekalnya. Bapa mengasihi Firman, Firman mengasihi Bapa. Karena mereka itu tak terpisah satu dengan yang lain. Bisa mengerti sampai di sini, Aditya? Oke, Anda mengatakan Yesus itu 3 pribadi, ya kan? Coba sebut 3 pribadi itu apa sih? Saya belum paham masalahnya. Apa dan bagaimana 3 pribadi itu? Bisa situ kasih penjelasan? Bingung juga saya soalnya. Aditya mempunyai tiga satu tubuh, satu napas, satu roh. Ketiganya ini terpisah dari tubuh Anda apa tidak? Jangan analogikan ke saya, analogikan ke Tuhan Anda aja gitu loh. Saya kan manusia, saya kan bukan Tuhan. Ya saya tanya kamu dulu, Nggak, ketika Allah menciptakan esensi, kamu, ya, sebentar. itu. Nah iya, Allah, firman, dan roh. Roh Allah yang melayang-layang, dan Allah yang berfirman. Jadi firman, Allah, dan roh itu bekerja bersamaan. Oke, Gitu. saya sudah dapat. Berarti Allah, firman, dan roh kan? Kalau roh ini dengan Allah sama enggak ini? Loh kan memang Allah itu roh, Pak Aditya. Oh, oke. Berarti satu kan? Allah itu sama dengan roh, berarti satu esensi kan? Oke. Nah, terus kalau firman itu pribadi kedua, Pak Aditya. Oh, pribadi kedua. Kan ada berarti 3 pribadi tapi satu hakikat. Katanya tadi 3 pribadi, ya kan? Oh iya. Bentar. Allah dengan roh itu sama. Ya kan? Berarti satu kan? Nah, terus yang keduanya situ bilang itu firman itu pribadi kedua, ya kan? Berarti cuman 2 pribadi di sini itu bukan 3, Bro. Karena Allah dengan roh itu sama kan? Berarti satu pribadi. Nah, situ bilang firman itu pribadi yang kedua, berarti cuma 2 pribadi di sini bukan 3. Ya kan? Bukti, saya izin pamit dulu ya. Live. Bagaimana itu? Allah itu satu, Roh Kudus itu satu, firman itu satu. Ketiga pribadi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Misalnya, ya. Silakan. Berarti Yesus dengan Allah dengan firman itu jadi satu, begitu maksudnya? Menyatu ya? Halo. Gimana Aditya? Berarti berarti Yesus, Allah dan Roh itu satu gitu, menyatu gitu maksudnya. Ini 3 pribadi Aditya, tetapi 3 pribadi satu hakikat. Enggak. Oke, kita kamu terima. Paham nggak maknanya, Pak? Ya, oke. Enggak, kamu paham nggak? Kamu paham nggak? Ya, paham. Yang Anda pahami coba dulu. Apa yang Anda pahami? Berarti Yesus itu waktu hidup ya, waktu dia mengajar murid-muridnya, berarti dia kan Yesus, Allah dan firman itu jadi satu di situ kan? Sudah menyatu kan, satu kan, betul kan? Betul tidak?
Yang menjadi manusia itu Allah apa firman, Pak Aditya? Ih, saya kan tanya kamu, katanya kan menyatu Loh. tadi Yesus. Allah dengan firman itu menyatu jadi satu. Betul tidak itu? Betul kan? Nah, betul menyatu kan? Menyatu ya? Ngerti. Iya, betul. Jawab dulu dah, menyatu apa tidak? Nah, berarti menyatu kan? Jangan hula, yang tegas gitu loh. Menyatu apa enggak? Iya, menyatu, Pak. Oke, menyatu. Kita sepakat, kita bungkus. Waktu Yesus itu jadi apa? Jadi mayat di perut bumi, apakah firman dan Allah juga ikut mati itu? Karena itu Aditya, cermati penjelasan dengan baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya, dan firman itu telah menjadi manusia atau daging. Kalau firman itu disebut Allah dan disebut menjadi manusia atau daging, ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang matinya bukan ketuhanannya, tetapi kedagingan kemanusiaannya. Oke, Karena begini, saya cuma nanya sederhana aja kok, nggak usah diputar-putar. Saya nanya sederhana aja loh. Waktu Yesus itu meninggal di perut bumi, dikubur di perut bumi, apakah jasadnya mati dan apakah juga itu Allah atau firmannya juga ikut mati? Simpel aja loh, antara ya dan tidak aja loh. Nggak usah diputar-putar gitu. kan udah dijelaskan, yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya yang mati. Kalau ketuhanannya itu tidak pernah mati karena Tuhan itu kekal. Yang mati itu adalah tubuh jasmani, tubuh kedagingan yang mati. Oke, berarti yang mati itu tubuh kedang. Ya, sebentar. Ya. Oke, berarti yang mati itu tubuh jasmaninya. Oke, kita sepakat. Dan Allah dan rohnya itu tidak mati, ya kan? Nah, waktu Yesus mati itu berarti menyatu atau terpisah itu di antara ketiganya itu. Gimana Pak Aditya? Tadi kan waktu hidup dia di bumi sebelum meninggal itu kan menyatu, katanya tiga esensi tadi kan menyatu, apa kan? Yesus, Allah dan roh itu kan menyatu katanya. Nah, ketika dia mati dikubur, kan yang mati itu jasadnya katanya situ kan, terus apa? Roh dan firmannya itu tidak mati, ya kan? Itu menyatu apa? Itu ketika rohnya tidak mati berarti tidak menyatu dong. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, antara kealaan Yesus itu meninggalkan tubuh kedagingannya. Kenapa begitu? Supaya tubuh kedagingan atau kemanusiaannya itu mati untuk saya dan saudara. Begitu Aditya. Jadi yang mati di sini, sekali lagi, yang mati di sini adalah tubuh jasmani daging Kristus yang mati di atas kayu salib, bukan kealaannya. Kealaannya saat Yesus mati di kayu salib, mereka itu terpisah. Allah meninggalkan tubuh dagingnya supaya tubuh kemanusiaan itu mati untuk saya dan saudara, begitu. Berarti terpisah dong, dalam nyatu itu namanya, ya kan? Terpisah karena apa? Tubuhnya mati. Firman dan rohnya kan tidak mati, itu berarti bukan menyatu tapi terpisah, itu yang benar. Kalau situ sepakat itu terpisah berarti itu benar. Kalau Anda mengatakan tadi menyatu itu salah, ya kan? Simpel aja sih sebenarnya. Kok salah? Gimana sih Aditya? Katanya Lukas pasal 4 ayat 18 mengatakan bahwa Yesus berkata bahwa roh Tuhan ada padanya. Yesus dan Allahnya itu tidak pernah terpisah karena mereka adalah pribadi yang tak terpisah. Ketika Yesus mati di kayu salib, mereka itu terpisah. Bapa meninggalkan tubuh dagingnya agar dagingnya ini mati untuk kita dan saya, untuk saya dan saudara. Kamu paham nggak penjelasan di sini? Ya, berarti waktu matinya itu tidak menyatu gitu loh bos, itu terpisah namanya. Kalau menyatu itu berarti mati tiga-tiganya dong, kan begitu toh, simpel aja toh. Iya. Iya, berarti terpisah kan, tidak menyatu itu. Jadi Tuhan itu tidak pernah mati, yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya. Tubuh kemanusiaannya. Oke lah, baiklah. Itu aja sih pertanyaan saya. Soalnya muter juga situ jawabnya jelas-jelas gitu. Oke. Nah, bertambah lagi ya satu orang raja asumsi, yaitu ular muda.
ketika menjelaskan tentang Tuhannya sendiri ya, dan itu harus berputar-putar, tidak mempunyai kejelasan yang tetap tentang Tuhan itu sendiri. Dan yang yang kita simak tadi, si ular muda ini sebenarnya itu menjelaskan tentang manusia ya, tentang makhluk, bukan tentang Tuhan, karena dia mengatakan bahwa yang melekat pada Yesus itu adalah roh Tuhan, dan kemudian setelah Yesus mati di salib, maka rohnya itu kembali kepada Allah Bapanya. Nah, sama halnya dan tidak ada beda ya dengan kita manusia, kita pun mempunyai roh ya, roh yang datang dari Allah, yang diberikan Allah, dan kemudian setelah kita mati, roh kita pun akan kembali kepada Allah. Jadi tidak ada ubahnya ya dengan Yesus. Dan kemudian yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar antara ajaran kita di Islam dan Kristen ini, bahwa di Kristen itu tidak ada penjelasan tentang roh tersebut, sementara di Islam sangat jelas perbedaan tiap-tiap roh yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya ya, baik kepada manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, dan juga kepada binatang. Nah, kemudian yang namanya roh ini adalah sumber kehidupan dari makhluk ya. Tanpa ada roh, mustahil manusia itu tidak akan bisa berbuat apapun juga. Nah, ketika roh ini diambil kembali oleh Allah, maka manusia tersebut sudah tidak bisa apa-apa lagi. Begitu juga dengan Yesus ya. Ketika rohnya sudah diambil, maka dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau boleh kita contohkan bahwa roh ini mungkin seperti suatu sentrum ya, suatu contoh untuk menghidupkan kereta listrik ya, atau untuk menghidupkan suatu komputer ya. Nah, berapapun canggihnya komputer tersebut, apabila sentrumnya tidak ada, otomatis tidak akan bisa dioperasikan. Nah, begitulah ruh yang ada pada manusia ya, dan juga sama halnya dengan yang ada pada Yesus itu sendiri, yang diyakini oleh umat Kristen sebagai Tuhan. Nah, kalau dibilang Yesus ini adalah Tuhan, tentu kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa yang namanya Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Namun kenyataannya Yesus berawal dan berakhir ya. Dan buktinya bisa kita lihat bahwa Yesus itu berawal itu di Matius 1 ayat 21, kemudian di Lukas 1 ayat 31 ya. Terus di Lukas 2 ayat 11. Nah, itulah bukti-bukti bahwa Yesus itu berawal karena dia dilahirkan dari seorang perempuan ya, yang hamil selama 9 bulan, kemudian dilahirkan. Dan kemudian juga Yesus ini berakhir ketika dia dibunuh di kayu salib menurut keyakinan umat Kristen, dan itu buktinya bisa kita lihat di Matius 27 ayat 11 sampai 26, di Markus 15 ayat 1 sampai 15, di Lukas 23 ayat 13 sampai 25, dan Yohanes 19 ayat 1 sampai 19. Nah, keempat Injil tersebut menceritakan ya akhir dari kehidupan Yesus tersebut yang mati di salib. Nah, apakah kita bisa membantahnya bahwa Yesus tidak mati atau tidak pernah diakhiri hidupnya di dunia ini? Artinya kalau seperti itu, artinya Yesus memang bukanlah Tuhan. Kemudian tadi si ular muda ini ya menggunakan andalannya, yaitu senjatanya yang digunakan adalah Yohanes 1 ayat 1. Nah, itu sebenarnya bukanlah firman Allah dan juga bukan sabda Yesus ya, tetapi itu hanyalah perkataan Yohanes. Nah,
jika perkataan Allah atau Yesus pasti harus ada tanda kutipnya. Contoh yang disebut firman Allah pada Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, yang firman Allah yaitu kalimat yang ada tanda petiknya, yaitu jadilah terang. Nah, kemudian contoh yang sabda Yesus seperti Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, yang sabda Yesus itu yang ada tanda kutip, yang ada huruf hitam tebal yang digaris bawahi. Nah, sementara kalau Yohanes 1 ayat 1 bunyinya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu tidak ada tanda kutipnya, dan itu perkataan siapa ya, dan itu bukanlah firman Allah dan juga bukan sabda Yesus, tetapi hanyalah perkataan Yohanes. Nah, seperti itulah penjelasannya ya. Jadi sangat keliru dan sangat lemah sekali si ular muda menjadikan Yohanes 1 ayat 1 menjadi dasar mempercayai Yesus tersebut adalah Tuhan itu sendiri. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.